الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكر لله على نعمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، الكرماء والفضلاء وعلم ulama, khususon wabil khusus semacam guru-guru kita, bil khusus Ali bin Abu Bakar bin Abdul Qadir bin Abdullah Syabakar bin Salim. Kita doakan mudah-mudahan dipun paringi sehat dening Allah, diangkat penyakit dipun dening Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng panjenenganipun Habib Abdillah bin Ali bin Almi Syabakar bin Salim dan tansah kaula muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita niat ngaos cari berkahipun ngaos. Habib kemarin ku WA, kita harus selalu minta sama Allah barokah. Kalau barokah ini dikasihkan oleh Allah, maka semuanya akan hijau, akan enak. Ketika ditaruh dalam rezeki, ditaruh dalam harta kita, maka harta kita pun akan berkah. Ditaruh pada umur kita yang dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk taat kepada Allah. Ketika Allah menaruhkan kepada keturunan kita, maka anak-anak kita akan dijadikan oleh Allah menjadi anak yang solehah. Jadi kita niat di dalam ngaji niki paling istiqomah, tidak hanya untuk diri kita, apa yang kita kerjakan maka akan melabeti juga kepada anak cucu kita nanti. Pasti ini kebaikan orang tua, doa orang tua akan melabeti, akan menjadikan asar nanti kepada anak cucu kita. Diwatan khawatir walaupun sedikit, ya. Muka-muka diparingi istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis wahdi wassalasuna an Abi Abbas Sahli bin Sa'id Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Abi Abbas, hadis ingkang nomor 3 menika diriwayatake saking Abi Abbas Sa'id bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala. Qala dawuh sinten Abi Abbas, ja'a teko sapa rajulun wong lanang ilan nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap sapa rajul, ya Rasulullah. Dados enten setunggalipun rajul, seorang sahabat ini datang Kanjeng Nabi. Dia minta kepada Kanjeng Nabi kanthi ngucap, ya Rasulullah, dullani mukinut tuhake panjenengan Kanjeng Nabi ni ing ingsun ala amalin ing atase amal. Ida amiltu ari kalene ngamal sapa ingsun hu ing amal, ahabani mongko cinta sapa Allah ni ing ingsun. Ahabani mongko cinta ingsun sapa annasu manungsa. Terus riwayatipun hadis menika suatu dan ini ada seorang lelaki utawi setunggalipun syahadat yang mana datang ke Kanjeng Nabi dengan mengucapkan, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku suatu amal yang mana amal ketika itu saya jalani maka aku dicintai oleh Allah dan dicintai kepada semua manusia. Jadi sahabat nyawa datang Kanjeng Nabi supaya ditunjukkan suatu amal yang mana amal ketika dijalankan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Faqala maka jawab sinten Kanjeng Nabi, jawabipun Kanjeng Nabi, izhad zuhuta sira, ngedo sira, getingo sira fit dunya ing dalem dunya. Niki angel. Kok kon geting dunya gitu ya. Yuhibbuka mongko demen ka ing sira sapa Allah Gusti Allah. Tapi jawabipun Kanjeng Nabi niku mboten nguwahi amalan iki diwiritno ping 1000 ben rezekimu lancar, mboten ta. Tetapi Kanjeng Nabi dawuh izhad fi dunyaka yuhibbukallah. Jauhilah, berpanglilah engkau dengan dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sarahnya apa sing diarani dunia itu? Dalam sarahnya dunia adalah malam yang fa'uka ba'da mautika, sesuatu yang tidak ada manfaatnya setelah engkau mati. Ini diarani dunia. Apa wae, sesuatu apa wae sing itu ketika kita meninggal dunia tidak ada manfaatnya, itulah yang dinamakan dunia. Nggih. Mobil, motor, tetapi itu salah paham gitu ya. Sing dimaksud dunia ini sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya untuk akhiratnya, maka ini tidak dinamakan dunia, tetapi bermanfaat untuk akhiratnya. Karena tafsirannya malah yanfa'u ba'da mautika, yang dinamakan dunia adalah sesuatu yang mana tidak ada manfaatnya ketika engkau telah meninggal dunia. Kalau ada manfaatnya untuk akhiratnya, maka ini tidak dinamakan dunia. Contohnya nopo. Contohnya maksiat. Ketika kita diberi oleh Allah harta benda itu sehingga melarikan kita kepada Allah, sehingga menyebabkan kita maksiat kepada Allah, maka ini dinamakan dunia. Tetapi kalau harta benda ini untuk di jalannya Allah, maka ini untuk akhirat kita. Maka di dalam hadis yang lain disebutkan ad-dunya mal'unatun wa ma fiha ila dzikrullah. Dunia ini dilaknati oleh Allah. Dunia ini dikutuk oleh Allah. Dan apa-apa yang ada di atas dunia ini dikutuk oleh Allah. Kecuali apa? Illa zikrullah, kecuali ingat zikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dikutuk oleh Allah. Kecuali itu, ketika kita itu ibadah yang benar, taklim, majlis taklim seperti ini, maka ini di luar dunia namanya, berarti tidak dikutuk oleh Allah, tidak di mal'unatun, tidak dilaknat oleh Allah. Dan sesuatu yang mana sesuatu itu menjadi sarana untuk zikir kepada Allah itu juga tidak dilaknat. Dua ini beda motor dan majelis taklim. Dua ini rezeki diniatkan untuk ngibadah kanggo keluarga. Apa wae diniatkan, maka di Arba'in Nawawi yang awal ini adalah tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau jenengan ten sawah diniatkan semata-mata untuk ibadah, cari rezekinya Allah untuk keluarga, ini akan nyampe ke akhirat kita. Berarti tidak dunia namanya, berarti nyampe akhirat. Karena dawuh yang atas tadi, malam yanfa'uka ba'da mautika, yang dinamakan dunia adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk sesudah dia mati. Kalau kita niatkan, maka dalam gerak gerik kita ini, walaupun kita kerja mawon, mau keluar dari rumah, diniatkan semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita niatkan yang betul untuk mencari ridhonya Allah, keluar kita itu ibadah. Berarti pekerjaan kita itu adalah untuk akhirat kita. Tetapi kalau tidak untuk itu, tidak untuk akhirat, ya pokoknya keluar.
memperbanyak harta untuk kesenangan di dunia, maka inilah yang dinamakan ad-dunya mal'unatun, dunia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu sarana yang mana itu menyebabkan dia supaya bisa zikir kepada Allah, maka ini di luar daripada dawuh ad-dunya mal'unatun. Maka diniatkan untuk ibadah, maka ini tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah yang tidak dilaknat oleh Allah. Yang ketiga aliman, orang yang mau mengajar agamanya Allah ini tidak dilaknat. Orang yang gelem ngulang ilmune agama, orang yang diberi amanah oleh Allah suatu ilmu disampaikan kepada orang lain, terutama untuk keluarganya, untuk anak istrinya, maka ini tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita semuanya, yang mana dia ini mendapatkan amanah suatu ilmu. Kalau untuk kita minimal adalah untuk anak istri kita sampaikan, kita dakwahkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini di luar daripada ad-dunya mal'unatun. Yang keempat ialah wa muta'aliman, orang yang belajar ilmunya Allah. Ini tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada empat. Satu adalah zikrullah, yang kedua adalah sesuatu sarana yang untuk zikir kepada Allah, yang ketiga ialah orang yang mau mengajar ilmu, dan yang keempat orang yang mau belajar ilmunya Allah. Ini di luar daripada dawuh ad-dunya mal'unatun mal'unun wa ma fiya illa zikrullah niku. Jadi kesimpulannya minimal kita belajar niki dawuhipun Kanjeng Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal lahadi. Mencari ilmu niku hukumipun wajib fardhu ain bagi wong lanang muslim dan wong wedok muslimah, sampai mulai saking napa saking gendongan sang ibu nyampe ke liang lahat ini hukumnya wajib kelanjutan golek ilmu. Dan adalah sesuatu yang mana ketika orang ini mencari ilmu di luar daripada dawuh niku ad-dunya mal'unatun niku. Jadi tetap di dalam pahalanya Allah, tetap di dalam keluar daripada laknatnya Allah ketika kita niatkan untuk selalu mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga meraih daripada apa yang didahulukan hadis di atas tadi, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan mahabbah cintanya Allah. Kalau orang ini dicintai oleh Allah, apa ini fadilahnya? Di antaranya fadilahnya dicintai oleh Allah yang menikah diterima amal kula jenengan iki oleh Allah. Amal apapun diterima oleh Allah karena dicintai, diridhoi oleh Allah. Terus doa kita ini akan didengar oleh Allah, akan dijabahi oleh Allah. Kalau kita dicintai oleh Allah, maka kita pun akan dicintai oleh manusia, oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir minimal ialah yadkhulul jannah, Allah akan memasukkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmatnya kita meraih daripada cintanya Allah, cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mendapatkan cinta niku, tidak ada batas antaranya mati dan hidup. Karena kenapa? Anda setenggalipun kisah niki ketika Rasulullah niki badhe dipundhut dening Allah, Rasulullah ini berbisik kepada Sayyidatul Fatimah. Ketika dibisi Sayyidah Fatimah ini menangis. Sayyidah Fatimah dibisi Malik, Sayyidah Fatimah ini tersenyum, senang. Akhirnya bertanya, ya Fatimah, ya Sayyidah Fatimah, kenapa kamu tersenyum? Yang pertama Rasulullah membisi bahwa Rasulullah sebentar lagi akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, Rasulullah bisi Sayyidah Fatimah dibisi keranten apa? Karena sebentar lagi Sayyidah Fatimah juga akan menusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum senang padahal ketika beri bakal meninggal nih. Keranten apa? Karena ada di dalam hati ini Sayyidah Fatimah cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keranten dari Rasulullah yuksarul mar'u ma'aman akhirnya. Orang itu akan dikumpulkan kepada yang dicintai. Kalau di dalam hati kita, maka ojo wani mati sih. Nah, hati kula jenengan iki dereng cinta dhateng Allah, dereng cinta dhateng Rasulullah sallallahu alaihi. Ndak wani mati sih, ojo sih mati nggih. Aduh panjang, sebelum hati kita benar-benar cinta dhateng Allah dan cinta kepada Rasulullah. Keranten dari Rasulullah yuksarul mar'u ma'aman ahabba. Jadi tidak ada khawatir mati kapanpun apa cari Gusti Allah. Yang penting mati di dalam membawa iman dan Islam dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah sedikit mudah-mudahan manfaat barokah. Kirang langkung menyatukan sami di siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa.